Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kebetulan malam ini kita akan bahas kitab Wasiat Mustafa. Kebetulan saya ada 3. Saya bagi dulu nih, Rika pegang, kemudian juga nanti besok insya Allah difotokopi ya Bu ya. Beliau mau fotokopi. Tadi saya kebetulan baru sampai rumah jam 7, jadi belum sempat fotokopi. Jadi untuk keburu kesini. Mohon maaf lahir batin. Baik. Sambil ikutin bacaan saya, ambil keberkahan, kita barukan ingin baca kitab. Nanti setelah kita baca sama-sama, saya akan terangkan daripada makna daripada apa yang kita baca tadi. Mudah-mudahan apa yang kita kaji nanti bermanfaat untuk bekal dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikutin sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa ba'du wa hazihi wasiatul Mustafa alaihi salatu wassalamu li alihi ibni Abi Thalib karamallahu wajhah. Sampai dulu. Nanti insyaallah waktu kita minggu depan badan kita sehat, umur kita panjang, kita juga ada waktu senggang, kita bisa ketemu lagi ya. Karena bismillah ini agak lumayan panjang dan bacaannya ya, kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wan nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini alhamdulillah kita bisa disatukan kembali hati kita. Kita masih dipertemukan kembali dalam satu majelis, dalam satu rauhah. Mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah kita kelak yang nanti akan kita tuai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga kehidupan di dunia ini pasti ada tanggung jawabnya. Nah, kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kariban yang mulia Nabi kita tercinta Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas keluarganya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kita punya guru, kita punya sesepuh yaitu Al-Ustaz Yai Muhtasar Zidan yang dengan wasilah beliau saya bisa hadir di sini malam ini. Kalau bukan karena beliau, ya mungkin saya ada di Jakarta atau mungkin di Cilegon, Bu. Karena malam ini kebetulan saya waktu ngajar di Jakarta, pas tadi sore saya ada telepon dari seorang pusat di Cilegon Banten sono, untuk ngurus satu kasus main-main sengketa tanah juga kasus. Ya kalau saya turutin malam ini ke Cilegon, itu ya agak lumayan, tapi saya nggak lihat pernah itu semua. Yang penting siapa yang undang duluan, dan alhamdulillah Allah tentukan saya hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita perdana membahas satu buah kitab yang sangat menarik, di mana kitab ini berisi sebuah wasiat-wasiat dari manusia yang mulia, dari Rasulullah SAW kepada sahabat tercintanya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, di mana wasiat ini kalau kita amalkan kemudian kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka Nabi mengatakan istahalidan, maka hidupmu akan mulia. Nah, baik, kita akan bahas nih. Nah, kita akan mulai dari kalimat bismillah dulu.
Kenapa dimulai membuka kitab ini dengan kalimat bismillah? Ada yang tahu Bu? Kenapa dimulai dengan bismillah? Jawabannya pasti beragam-ragam. Karena baik Ustaz. Kan begitu ya. Baik, kita akan kupas saudara. Yang pertama, kenapa ini dibuka dengan bismillah? Yaitu mengikuti sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Apa kata Nabi? La yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa kafir. Barang siapa yang memulai satu pekerjaan yang baik tidak dimulai dengan bismillah, fahuwa kafir, maka dia akan terputus. Terputus dari apa? Terputus dari berkahnya Allah. Jadi apapun perbuatan yang baik, maka dianjurkan baca bismillah. Mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah, bahkan mau berhubungan istri pun mohon maaf baca bismillah dulu. Jangan main habak aja. Baca bismillah dulu ya. Malam Jumat nih. Ayo malam Jumat. Baik, kita lanjutkan saudara. Lalu hukum membaca bismillah ini ada beberapa. Yang pertama, ada kalanya baca bismillah ini hukumnya wajib. Nah, baru nemu nih ya. Yang kedua, baca bismillah bisa menjadi sunnah. Bahkan yang ketiga, baca bismillah hukumnya bisa menjadi haram. Loh kok ada Ustaz baca bismillah bisa menjadi haram? Ayo kita bahas saudara. Hukum baca bismillah bisa menjadi wajib kalau seandainya Bapak lagi sholat kemudian baca Fatihah dalam sholat nih, baca Fatihah, baca bismillah pada surat Al-Fatihah, maka hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Dalam kitab Syafinatul Najah, Syafi'i berpendapat lafaz bismillah itu ayat minha, masuk dalam kategori surat Al-Fatihah. Jadi begitu Bapak takbir Allahu Akbar, bismillah mesti dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai walaupun. Nah, setelah baca Fatihah, baca surat bismillah yang dipakai mah terserah dah. Ya, kalau dipakai bagus sunnah, enggak pun enggak apa-apa. Yang penting baca bismillahnya pas Fatihah. Catat, tolong. Pas Fatihah itu hukumnya wajib. Enggak baca bismillah pada Fatihah tidak sah. Paham ya? Kalau di luar sholat sih nggak wajib. Umpama tadi misalkan baca tawasul tuh ya, Al-Fatihah, kalau dia habis dikirimin Fatihah tuh hadiah-hadiah leluhur. Nah, baca Al-Fatihah bismillah itu nggak wajib ya, sunnah. Tapi kalau pas sholat hukumnya wajib, maupun sholat wajib ataupun sunnah. Pak sholat sunnah, sholat duha, baca Fatihah, baca bismillah nggak sah juga kan. Nah, kemudian yang kedua sudah. Hukum baca bismillah itu ada kalanya menjadi sunnah. Pada pekerjaan apa? Pada pekerjaan yang baik. Kita mau minum baca bismillah, mau makan baca bismillah. Nah, jadi memulai pekerjaan yang baik, baca bismillah hukumnya sunnah. Lalu yang ketiga, hukum baca bismillah menjadi haram kalau mau memulai pekerjaan haram. Apa pekerjaan haram? Minum-minuman keras, berjudi. Lagi berjudi di milik Kio-Kio, saudara. Tahu Kio-Kio? Dia ngecak. Bismillahirrahmanirrahim. Kio, Pak. Wah. Haram, saudara. Kalau lagi nenggak KO, ya, nenggak brandy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Haram baca bismillah. Minum aja dia haram, gimana lagi menyebut asma Allah. Jadi baca bismillah bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bahkan bisa menjadi haram. Paham ya? Insyaallah. Bismillah doang. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya. Saya nggak lama bahasnya, nanti mungkin sekitar 15 atau 20 menit ya.
Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah. Yang artinya Allah yang punya alam ini, saudara. Kita wajib memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada hakikatnya puji itu terbagi 4 bagian, saudara. Puji terbagi 4. Baik, kita akan kupas satu-satu. Yang pertama, puji qadim li qadim. Artinya memuji Allah kepada zat Allah juga. Puji qadim li qadim. Qadim adalah yang terdahulu, yaitu Allah. Allah memuji kepada Allah. Contoh, dalam Al-Quran Allah mengatakan innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, saudara. Nah, itu Allah yang memuji kepada dirinya sendiri. Itu disebut puji qadim li qadim. Kemudian ada lagi disebut puji qadim li hadis. Memuji Allah kepada makhluk, saudara. Siapa makhluk yang pantas dipuji ini? Manusia yang pantas dipuji adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah ketika memuji kepada Nabi besar Muhammad? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam dirimu ya Rasul terdapat suri tauladan yang baik. Dari Allah puji Nabi, saudara. Jadi disebut puji qadim li. Yang ketiga, saya singkat. Puji hadis li qadim. Memujinya manusia kepada Allah. Contohnya bagaimana? Ketika kita ruku, kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Subhana, maha suci kau ya Allah. Rabbiyal azimi, Tuhan yang maha tinggi dan maha agung. Begitu kita sujud, kita baca subhana rabbiyal a'la. Subhana, maha suci kau ya Allah. Rabbiyal a'la, Tuhan yang maha tinggi. Kita puji Allah dengan sujud, dengan ruku, berarti kita sedang memuji Allah. Ada 3 tuh. Puji hadis li qadim. Yang keempat, yang terakhir, saudara. Puji hadis li hadis. Memujinya manusia kepada manusia. Bagaimana contohnya? Banyak ulama-ulama kita ketika memuji Nabi besar Muhammad SAW dengan untayan syair-syair yang begitu indah. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksirun wa ghali, anta misbahu sunuri. Memuji. Ulama mengarang syair itu memuji para Nabi Muhammad SAW. Anta syamsun, engkau laksana matahari. Nurun fawqa nuri, cahaya di atas cahaya. Bahkan dalam kitab pujian lain katakan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari, Muhammadun yaqutun wa laysa kal hajari. Nabi Muhammad itu manusia biasa, wa laysa kal basyari, tapi sungguh luar biasa. Kenapa? Nabi Muhammad makan, kita makan. Nabi Muhammad minum, kita minum. Sama seperti manusia biasa. Walaysa kal basyari, tapi sungguh luar biasa. Subhanallah. Jadi itu disebut puji qadim, puji hadis li hadis. Memujinya manusia pada manusia. Dan manusia yang pantas dipuji adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu kalimat alhamdulillah rabbil alamin. Inti dari semua itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Dan salam sejahteraan kepada Sayyidina Muhammad, junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga Nabi, kemudian sahabat Nabi. Lalu yang pertanyaannya, siapa keluarga Nabi ini? Bu,
Ada yang hafal keluarga Nabi, Bu? Istri Nabi siapa? Siti Khadijah. Kemudian putri Nabi, cucu Nabi, minimal sih udah tahu dah. Ya. Nah, itu mesti kita hafal. Jangan keluarga Papi Makum kita tahu sih. Keluarga artis kita tahu. Luna Maya tahu. Ayu Ting Ting kenal. Tapi kita nggak kenal siapa Sayyidina Ali. Ya. Kemudian para sahabat Nabi juga kita harus tahu, harus kenal. Kenapa? Karena generasi sahabat ini adalah generasi terbaik. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah. Mohon maaf ya, saya agak kurang sehat, ya tapi nggak apa-apa. Ya mungkin jadi sifat buat saya, obat buat saya hadir di sini. Nah, jadi keluarga Nabi, sahabat Nabi, kita mesti paham, kita mesti hafal. Jangan sampai ironi, keluarga orang-orang lain kita tahu, keluarga artis kita tahu, keluarga Nabi kita nggak tahu. Ya. Nah, kemudian waba'du fa'ajihi wasiatul Mustafa. Maka setelah ini ada sebuah kitab yang sangat menarik yang diberi nama Kitab Wasiatul Mustafa. Kepada siapa kitab ini diwasiatkan? Kepada Li Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah. Jadi ini kitab berisi hadis-hadis yang memang sengaja ketika Rasulullah SAW berdialog dengan Sayyidina Ali, wasiatkan hadis-hadis kepada Sayyidina Ali, berisi wasiat-wasiat yang berguna untuk dunia dan akhirat. Yang seandainya, nah, Nabi katakan nih, yang seandainya kalau kita hafal aja, hafal, maka istahamidan. Nabi katakan, in anta hafiztaha, jika kau hafal, menjaganya, ya, daripada hadis-hadis ini, istahamidan, maka hidup kita akan mulia. Subhanallah. Nah, jadi insya Allah ke depan kita akan bahas satu-satu bagaimana wasiat Nabi besar Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali. Yang kalau kita jaga, itu hidup kita akan mulia. Mulia di dunia, insya Allah juga mulia di akhirat. Ingat, orang kalau udah dimuliakan oleh Allah, Pak, dimuliakan oleh Allah, tidak satupun manusia yang bisa menghinakannya. Sekalipun seluruh manusia bersatu, bangsa jin bersatu, dia mau menghinakan itu manusia, tapi Allah memuliakannya, maka tidak ada yang bisa memuliakan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah sudah menghinakan manusia, hati-hati saudara, tidak ada satu makhluk yang bisa memuliakannya, saudara. Makanya kalau kita ingin mulia, kuncinya dekati yang maha mulia, dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul bareng dengan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para kiai, para habaib, para mama, para ajengan. Kalau kita kumpul dengan mereka, maka insya Allah kita pun ikut jadi mulia, insya Allah. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada 3 macam golongan nanti di akhirat yang dia punya wewenang dari Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, 3 manusia ini, 3 golongan manusia ini. Jadi jangan jauh-jauh nih kita dari 3 golongan manusia ini. Siapa ketiga golongan manusia ini? Yang pertama, al-anbiya, para nabi. Jadi para nabi diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang terdekatnya, kepada umatnya. Zaman sekarang nabi udah gak ada. Nah, kemudian yang kedua, manusia yang diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaatnya, yaitu syuhada, orang yang mati syahid. Ustaz, emang ada zaman sekarang orang mati syahid? Ada, gampang. Kalau ibu pengen mati syahid, banyakin ngaji ibu, banyakin hadir tempat-tempat baik. Kenapa? Nabi sudah katakan,
Man mata fi thalabil ilmi mata syahidan. Barang siapa yang wafat, yang mati ketika dalam menuntut ilmu, maka matinya mati syahid, saudara. Mau mati syahid gak? Banyakin ngaji, banyakin hadir dari majlis ilmu, insya Allah mati syahid. Pokoknya udah mulai asam urat, banyakin ngaji dah. Allah. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, golongan yang akan diberi wewenang oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya, pada orang-orang terdekatnya, yaitu al-alim, yaitu para ulama, saudara. Jadi ulama diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Nah, maka jangan jauh-jauh nih kita dari kiai, jangan jauh-jauh dari habaib, jangan jauh-jauh dari ajengan, saudara. Karena kalau mereka diberi masuk Allah, takdirkan masuk surga, maka dia akan mengajak 70 orang. Subhanallah. Diajak santrinya, diajak temannya, diajak teman-teman ngajinya dulu, bukan begitu. Nah, maka jangan jauh-jauh. Ya. Nah, ini ada berapa orang nih? Nggak ada 70 kan? Angkut semua sama Makassar ke surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang kalau kurang nggak tutup ini pergi, ya kan? Solo yang Boroni bawa jamaahnya, insya Allah. Makanya jangan jauh-jauh dari ulama. Ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan kalau kita jaga hadis ini, Allah berikan keberkahan kita. Amin ya Rabbal. Amin. Baik, saya nggak panjang kalam. Kalau yang tadi bahasannya, minggu depan baru ada kitabnya. Baik, sampai sini mungkin ada yang tanyakan Ibu. Ya, silakan. Seperti tadi Pak Ustaz katakan bahwa bismillah itu ada wajib. Ya. Saya pernah mengikuti sholat ya. Tiba-tiba imam itu nggak menggunakan baca bismillah, langsung al-fatihah. Itu gimana Pak? Jadi gini Pak, baca bismillah itu ya, ada kalanya imam itu membaca secara syiar ya, atau secara rahasia, secara nggak nyata. Ada yang dijaharkan, ada yang dikeraskan. Contoh misalkan begini, imam yang baca bismillahnya pelan ya, disirkan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu ada seperti itu. Nah, biasanya di Masjidil Haram sih bismillah disirkan ya. Nah, jadi intinya mesti dibaca. Boleh disirkan, boleh dijaharkan. Baik, ada lagi. Ibu paham ya? Jangan bosan saya ngajar sini ya. Ini pertama nih. Ya. Saya kurang sehat saya ngajar sini. Insya Allah besok seger lagi dah. Ya. Amin. Ya. Saya tadi batuk makan sirup banyak. Baru pulang makan minum marjan lagi. Iya. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya. Baik, sama-sama kita angkat tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan kita ini perkumpulan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi masyariqil ardi ila magharibiha. Allahumma rizqan katsiran mubarakan wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.